Halo semuanya, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul Uncharted yang dirilis tahun 2022. Film ini diperankan oleh aktor ternama seperti Tom Holland dan juga Mark Wahlberg. Jadi di film ini kita akan berpetualang untuk memecahkan teka-teki harta karun yang sudah hilang 500 tahun lamanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke TKP. Cerita diawali dengan Nathan Drake yang diperankan oleh Tom Holland sedang tersangkut di sebuah kotak suplai yang melayang-layang di udara. Terlihat Nathan yang mencoba untuk menghindari sekelompok orang bersenjata yang ingin membunuhnya. Setelah berhasil naik ke atas pesawat, tiba-tiba Nathan pun terjatuh dan scene berganti 15 tahun sebelum kejadian tersebut. Diceritakan masa kecil Nathan yang sedang memasuki sebuah museum bersama saudaranya bernama Sam Drake. Di tempat tersebut mereka mencoba untuk mencuri sebuah peta penjelajahan milik Magellan, yang mana peta itu mereka percayai dapat membawa mereka menemukan harta karun yang disembunyikan oleh Kapten Elcano. Namun sayangnya aksi mereka berhasil digagalkan oleh penjaga yang sedang berpatroli. Karena sudah ketiga kalinya mereka melakukan pencurian, Sam pun akan dibawa ke penjara oleh petugas. Tetapi Sam kabur dan berjanji kepada Nathan bahwa dia akan menemuinya kembali ketika sudah berhasil menemukan harta karun milik Elcano. Sebelum Sam pergi, dia menurunkan warisan kepada Nathan, yaitu sebuah cincin warisan milik nenek moyang mereka yang dulunya nenek moyang mereka adalah seorang bajak laut. Di cincin tersebut tertulis Sic Parvis Magna, yang artinya keberhasilan itu dimulai dari hal kecil. Nathan pun merasa sedih karena dia harus tinggal di panti asuhan tanpa ditemani oleh saudaranya yaitu Sam. Setelah beranjak dewasa, kini Nathan bekerja sebagai bartender di sebuah kafe. Di tempat tersebut kita diperlihatkan keahlian Nathan sebagai seorang bartender dan juga sebuah skill pasif miliknya yaitu mencopet. Di tempat tersebut juga pertama kalinya Nathan bertemu dengan Victor Sullivan, biasa dipanggil Sully, yang diperankan oleh abang saya yaitu Mark Wahlberg. Sekedar informasi, Sully dulunya merupakan mantan pilot angkatan laut. Kedatangan Sully ke sana adalah untuk merekrut Nathan yang merupakan adik dari sahabatnya yaitu Sam. Karena kesan pertama Nathan dengan Sully yang kurang mengenakan, Nathan yang sudah berpengalaman di dunia malam pun tidak akan semudah itu percaya dan mau mengikuti orang yang tidak dikenal. Akan tetapi karena hasil jarahannya malam itu dicopet oleh Sully, dengan terpaksa Nathan pun datang berkunjung ke apartemen milik Sully yang alamatnya tertulis di kartu nama. Setibanya di sana, Nathan mengambil kembali gelang hasil curiannya. Di tempat itu Nathan melihat peta penjelajahan milik Magellan, yang mana peta itu merupakan peta yang sama dengan peta yang ingin dicurinya bersama Sam waktu itu. Dan mereka pun mulai melakukan percakapan kecil yang intinya pelayaran Magellan pada waktu itu bukanlah untuk berkeliling dunia, melainkan untuk menemukan harta karun milik Juan Sebastian Elcano. Yang mana pelayaran Magellan pada waktu itu disponsori oleh keluarga kaya raya yaitu Moncada. Perlu kita ketahui bersama, keluarga Moncada sudah ada sejak 800 tahun lamanya dan pernah membiayai perang salib, inkuisi, fasisme Franco, dan hampir semua hal buruk lainnya. Tapi sayangnya Magellan tidak pernah kembali setelah eksplorasinya dalam mencari emas harta karun dan dikabarkan meninggal di suatu tempat di Filipina. Di sana Nathan juga diberitahu oleh Sully bahwa Sam merupakan sahabatnya. Akan tetapi saat mereka sedang melakukan eksplorasi di makam Elcano, Sam pun menghilang. Jadi Sully berminat merekrut Nathan untuk memecahkan teka-teki Magellan dengan harapan di lokasi harta karun tersebut mereka bisa bertemu dengan Sam. Awalnya Nathan menolak ajakan Sully, tapi setelah melihat surat-surat kiriman dari Sam, rindu akan hangatnya persaudaraan pun bangkit dan membuatnya bertekad untuk menemukan harta karun beserta saudaranya. Petualangan mereka pun dimulai. Pertama, mereka harus mengumpulkan dua artefak milik Elcano yang diduga merupakan kunci untuk membuka ruang tempat Elcano menyimpan emas. Kunci pertama sudah dimiliki oleh Sully, sedangkan kunci kedua berada di rumah pelelangan. Malam pelelangan pun tiba. Sully dan Nathan mulai menjalankan aksinya. Sesuai rencana, Sully akan mengambil artefak berbentuk kunci tersebut ketika Nathan berhasil mematikan aliran listrik di gedung. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak selamanya rencana itu indah dan berjalan sesuai keinginan.
Ketika mereka tiba di rumah pelelangan, di sana ada keluarga Moncada yang mana mereka juga mengincar artefak kunci tersebut. Di tempat tersebut, Sully bertemu dengan teman-teman lamanya yaitu Joe Braddock yang selanjutnya akan kita panggil Braddock. Dia adalah orang yang akan membuat rencana mereka berantakan. Diketahui juga bahwa Braddock dipekerjakan oleh Moncada untuk menemukan emas Elcano. Saat pelelangan dimulai, Nathan pun beraksi untuk mencari kotak panel PLN di gedung. Saat mau mematikan listriknya, tiba-tiba, ya, Nathan pun disergap oleh anak buah suruhannya Braddock. Untuk mengulur waktu, Sully terpaksa mengikuti bidding pelelangan artefak agar tidak terjual kepada Moncada, yang nyatanya Sully tidak memiliki uang sepeser pun. Jadi Nathan berinisiatif untuk membuat pengalihan dengan cara melompat dan memecahkan lampu tepat di atas acara pelelangan dilaksanakan. Suasana pun menjadi ricuh dan Sully mendapatkan kesempatan untuk mengambil artefak tersebut dengan cara menyamar menjadi karyawan pelelangan. Sully yang telah mendapatkan artefak tersebut pun langsung meninggalkan lokasi. Meski sempat dihadang oleh Braddock, tapi Sully berhasil memberikannya sedikit pelajaran. Dan mereka berdua pun berhasil mencuri artefak tersebut. Esok harinya mereka pun terbang ke Barcelona. Dari buku Kapten Elcano diketahuilah bahwa lokasi awal untuk menemukan petunjuk pertama dimulai dari Barcelona, yang mana kedua kunci tersebut nantinya dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu rahasia. Di buku tersebut juga diperlihatkan sebuah simbol pohon pinus yang akan menjadi petunjuk bagi mereka untuk menemukan lokasi pasti dari harta karun itu. Setibanya di Barcelona, Nathan diperkenalkan dengan Chloe Fraser. Ini orangnya, dia merupakan rekan dari Sully dan juga orang yang memiliki artefak kunci yang pertama. Si Chloe ini sebenarnya tidak menyukai akan kehadiran Nathan, jadi dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tanpa sadar ternyata Chloe telah mencuri artefak kunci kedua milik Sully, dan kejar-kejaran pun terjadi. Nathan berhasil meyakinkan Chloe bahwa dia tahu di mana lokasi pohon pinus tempat harta karun tersebut disembunyikan. Setibanya di lokasi, ternyata tempat harta karun tersebut ada di sebuah gereja tua yang mana terdapat simbol pohon pinus di sana. Di tempat itu juga Sully memperingatkan Nathan bahwa jangan pernah percaya pada Chloe karena dia baru saja mencuri artefak kunci milik mereka. Di lain tempat, Moncada yang sedang berada di markasnya cabang Barcelona pun sudah mengetahui akan keadilan Sully. Dan dia menyuruh Braddock untuk mengikuti Sully dan mengambil artefak miliknya. Esok hari pun tiba. Di sana terlihat Moncada sedang mengobrol asik dengan ayahnya. Yang intinya adalah bahwa ayahnya sudah tidak ingin meneruskan pencarian harta karun dan akan menyerahkan semua harta milik keluarga Moncada ke yayasan yang membutuhkan. Tentu saja hal itu pun membuat Moncada geram dan berniat untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan setibanya di mobil, sang ayah pun dieksekusi tanpa belas kasihan. Perdóname, padre. Di sebuah gereja, Sully, Nathan, dan Chloe menemukan sebuah petunjuk yang mana itu sama persis seperti yang tertulis di buku jurnal. Yang mana terdapat dua pintu, yaitu pintu surga dan pintu neraka. Mereka pun membuka pintu-pintu tersebut menggunakan dua artefak kunci miliknya. Jadi, mereka pun mulai berpencar. Nathan dan Chloe pergi menuju pintu neraka, sedangkan Sully pergi ke pintu surga. Tak disangka ternyata pergerakan mereka selama ini telah diikuti oleh Braddock dan kawanannya. Setibanya Nathan dan Chloe di ujung lorong, bukannya menemukan harta karun, mereka malah menemukan sebuah klub malam. Di tempat tersebut, mereka sempat dihadang oleh anak buahnya Braddock. Berkat kelincahan dan kelicikan Nathan, mereka pun berhasil kabur dan masuk ke dalam pintu rahasia. Setelah mereka membuka kunci yang ada di tempat tersebut, tiba-tiba keluar air dari gorong-gorong yang mana air tersebut terus naik dan dapat membahayakan nyawa mereka. Nathan pun mulai menghubungi Sully untuk menemukan lubang kunci di sekitarnya, dengan harapan pintu di ruangan mereka dapat terbuka. Seperti yang diterangkan di buku jurnal, orang yang pergi ke pintu neraka harus mempercayai orang yang pergi ke pintu surga. Namun saat Sully telah menemukan lubang kunci dan hendak membukanya, tiba-tiba datang Braddock dengan senjata api.
Dan setelah berhasil mengalahkannya, Sully pun bergegas memasukkan kunci ke lubang tersebut dan akhirnya pintu milik Nathan dan Chloe pun terbuka. Nathan yang telah berhasil tiba di permukaan pun harus kembali ke dalam air untuk menyelamatkan Chloe yang sedang berada di ambang kematian. Lalu, Nathan dan Chloe pun menemukan pintu terakhir yang mana pintu tersebut tidak dapat dibuka hanya dengan satu kunci. Dan ternyata posisi Sully tepat berada di atas Nathan dan Chloe. Jadi, Sully menjatuhkan kunci miliknya melalui celah gorong-gorong agar Nathan dapat membuka pintu yang ada di tempat tersebut. Setibanya di dalam, mereka pun bergembira karena telah berhasil menemukan harta yang disembunyikan oleh Kapten Elcano. Setelah mereka mengecek isi guci yang ada di sana, ternyata itu hanyalah berisikan garam. Dan juga di situ terdapat sebuah peta lainnya yang menandakan bahwa Kapten Elcano tidak pernah membawa harta tersebut ke Barcelona, melainkan disembunyikan di suatu tempat yang mereka tandai di dalam peta. Tanpa diduga, Chloe pun berkhianat dan mengambil peta tersebut. Sebelum Chloe memukul Nathan sampai pingsan, dia memberitahukan kepada Nathan bahwa saudaranya yang bernama Sam sudah tiada. Lalu setelah Nathan bangun dari pingsannya, Sully menceritakan bahwa dulu saat mereka sedang ke makam Kapten Elcano untuk mencari buku jurnal, mereka disergap oleh Braddock dan Sam terkena tembakan. Karena ketakutan, Sully pun pergi melarikan diri tanpa memperdulikan Sam yang terluka. Hal tersebut membuat Nathan marah sekaligus sakit hati, jadi dia memutuskan untuk berhenti dan pergi meninggalkan Sully. Di lain tempat, Chloe datang ke markas Moncada. Dan ternyata selama ini, Chloe bekerja untuk Moncada dan hal itu tanpa sepengetahuan dari Braddock. Itulah alasan mengapa Braddock selalu mengetahui lokasi dari Nathan dan Sully. Keesokan harinya, Moncada CS pun bergegas menuju ke lokasi yang ada di peta, yang mana lokasi tersebut berada di Filipina. Nathan pun memutuskan untuk kembali kepada Sully, agar dia dapat menyelesaikan pekerjaan saudaranya. Mereka berdua pun terlihat ada di bandara dan berniat untuk menyusup masuk ke dalam pesawat. Tak diduga dan tak disangka, Moncada pun mendapatkan karma atas perbuatannya yang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba, Braddock pun menggorok leher Moncada hingga mati. Chloe yang nyawanya terancam pun lari untuk bersembunyi. Di lain tempat, ada Sully dan Nathan yang keluar dari persembunyiannya dan berniat untuk terjun payung keluar dari pesawat. Namun hal itu di luar rencana. Nathan malah keluar dan melepaskan kotak suplai yang ada di dalam pesawat. Hal hasil, kaki Nathan pun tersangkut di salah satu kotak suplai dan membuatnya terlempar dari pesawat. Dan ini merupakan scene yang sama di saat awal film tadi. Saat Nathan hendak naik ke atas pesawat, tiba-tiba dia tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Chloe dan mereka berdua pun terjatuh dari ketinggian. Di sana, Chloe mengatakan kepada Nathan untuk mengikutinya ke sebuah kotak suplai yang melayang dan mereka berdua pun bisa turun ke lautan dengan selamat. Setelah beberapa saat terombang-ambing di lautan, mereka melihat sebuah pulau dan memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut dengan cara berenang. Malam hari pun tiba. Nathan dan Chloe mulai bekerja sama lagi. Menurut Nathan, lokasi yang dituju oleh Braddock merupakan tempat yang salah. Jadi mereka mulai mencari petunjuk lain dari kartu pos yang dikirim oleh Sam kepada Nathan. Yang mereka yakini bahwa selama ini Sam mencoba memberitahukan kepada Nathan cara menemukan lokasi dari harta tersebut. Memang benar, di surat tersebut tertulis tulisan rahasia yang tertulis kunci adalah kompasmu. Berkat hal itu, Nathan pun berhasil memecahkan teka-teki terakhir dan menemukan titik koordinat di mana harta karun itu disembunyikan. Karena Nathan tidak mau dikhianati oleh Chloe untuk kedua kalinya, jadi sebelum tidur, Nathan menuliskan titik koordinat palsu untuk menguji kesetiaan Chloe. Dan benar saja, ketika sudah pagi, saat Chloe melihat titik koordinat palsu tersebut, dia langsung pergi tanpa berpamitan kepada Nathan. Nathan pun hanya bisa tertawa melihat kelakuan dari Chloe. Lalu Nathan pun berangkat menuju titik koordinat. Tanpa disengaja, dia terlihat oleh Braddock dan sepertinya Braddock berniat untuk mengikuti Nathan. Setibanya di lokasi tersebut, Nathan pun kagum saat melihat dua buah kapal tua yang pastinya itu merupakan kapal milik penjelajah Kapten Elcano. Di dalam kapal tersebut, Nathan bertemu kembali dengan Sully, yang mana Sully berhasil mengikuti Nathan berkat lokasi di HP mereka yang saling terhubung.
Di dalam kapal tersebut terdapat banyak sekali emas yang tidak ternilai harganya. Tiba-tiba datang Braddock beserta pasukannya dan mereka berdua pun bersembunyi di dalam kapal. Braddock yang tidak berhasil menemukan Sully dan Nathan pun berpikir kalau mereka berdua telah kabur dari sana. Lalu berkat kekayaan dan peralatan milik Moncada, kapal tua itu pun diangkut keluar dari dalam goa dan akan dipindahkan ke dalam kapal yang lebih besar lagi. Lalu Nathan dan Sully pun beraksi untuk merebut kembali kapal tersebut. Mereka menyerang penjaga yang ada di atas kapal. Setelah semua penjaga berhasil dikalahkan, dan Sully pun berhasil merebut kendali helikopter. Namun Braddock yang melihat keanehan di sana memutuskan untuk mengejar heli yang telah dibajak oleh Sully. Dan para penjaga pun mulai berlompatan ke arah Nathan. Dan pada akhirnya Nathan berhasil mengalahkan semua penjaga yang ingin menangkapnya. Lalu Nathan menembakkan meriam ke arah heli yang dinaiki oleh Braddock. Dan boom! Heli itu pun mulai oleng dan jatuh berantakan. Sebelum jatuh, Braddock sempat berhasil menyelamatkan dirinya dengan cara melompat ke kapal yang diangkut oleh heli yang dikendarai Sully. Lalu Braddock menurunkan jangkar kapal tersebut, yang mana hal itu membuat heli yang dikendarai Sully tersangkut. Karena rantai pengangkut terlihat mau putus, Nathan pun kabur ke tiang kapal untuk menuju ke dalam helikopter. Yang mana ada Braddock yang mengikuti Nathan sambil membawa sebilah pisau. Nathan pun meminta pertolongan dari Sully, dan itu merupakan pilihan terberat buat Sully saat dirinya harus memilih antara menyelamatkan Nathan atau menyimpan tas yang penuh berisikan emas. Karena tidak mau kehilangan rekan kerja sekaligus partner untuk kedua kalinya, Sully pun memilih untuk menyelamatkan Nathan dan melempari Braddock dengan tas sampai terjatuh. Dan Braddock pun tertimpa kapal tepat di atas kepalanya. Namun sayang, kapal berisikan emas harus tenggelam dan tidak dapat diambil kembali. Karena di sana sudah ada kapal angkatan laut milik Filipina, yang mana semua barang-barang tersebut akan menjadi aset milik Filipina. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat. Di akhir cerita, diperlihatkan sebuah penjara yang mana di penjara tersebut terdapat tahanan yang sedang menulis sebuah surat dan sepertinya itu adalah Sam. Pada post-credit scene, diperlihatkan Nathan yang sedang melakukan transaksi dengan seorang mafia untuk menukarkan cincin milik Nathan dengan sebuah peta tua milik Nazi. Tamat. Ya, sepertinya akan ada kelanjutan dari film ini. Kita tunggu aja seperti apa filmnya, karena masih banyak misteri yang belum terungkap, seperti Sam yang berkemungkinan masih hidup, dan misteri peta tua milik Nazi. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah, kadang antara teman dan musuh itu beda tipis. Ada kalanya dia mendukung semua yang kamu lakukan, namun ada kalanya dia justru menusukmu dari belakang. See you the next time video and goodbye.